Zaman klasik adalah periode paling epik dalam riwayat Nusantara, ketika raja-raja besar dan tokoh-tokoh hebat muncul dari berbagai kerajaan yang saling berebut pengaruh. Namun, di mana kehebatan itu disepuh dan ditumbuhkan adalah sisi yang jarang diungkap. Kita akan membedah sebuah sistem pendidikan yang berumur ratusan tahun dan tersembunyi di hutan dan gunung-gunung, yakni Kadewaguruan, rahim dari peradaban Jawa klasik yang hingga hari ini terus melahirkan decak kagum, serta melacak apakah Kadewaguruan masih hidup hingga sekarang. Yuk, kita mulai. Video ini dilengkapi subtitle. Agar tidak ada informasi yang Anda lewatkan, silakan menonton video ini tanpa di-skip. Lebih dari 1000 tahun silam, bala tentara Luaram yang bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya menghancurkan ibu kota kerajaan Medang di Watan. Seisi istana tewas, termasuk sang raja, Dharmawangsa Teguh. Dan kini, kita mengenal insiden itu sebagai Mahapralaya atau kematian besar. Kerajaan Medang yang melegenda itu pun tamat. Menantu raja, Pangeran Airlangga, dan segelintir pengiringnya berhasil lolos dan bersembunyi di hutan. 3 tahun kemudian, para Brahmana dan utusan rakyat datang menobatkan sang pangeran sebagai raja atas Jawa. Dan dengan dukungan mereka, Airlangga menganeksasi bekas-bekas wilayah Medang dalam berbagai peperangan yang masyhur. Nah, sebenarnya kemana Airlangga melarikan diri setelah insiden Mahapralaya? Analisis paling populer menurut tafsiran Prasasti Pujangan adalah lereng Gunung Suci Penanggungan, tepatnya dalam lindungan para resi dan komunitas Kadewaguruan. Pada akhirnya, orang-orang suci inilah yang turut menggerakkan masyarakat untuk menobatkan dan mendukung perjuangan Airlangga. Dari sini jelas ya, peran Kadewaguruan tidak hanya menyelamatkan Airlangga, tetapi juga membidani lahirnya kemaharajaan di Jawa Timur. Suatu kondisi yang terus berlanjut hingga zaman Majapahit yang merupakan masa keemasan Nusantara. Apa sih Kadewaguruan itu? Kadewaguruan adalah lembaga pendidikan agama di zaman Jawa klasik. Bagi masyarakat masa itu, pendidikan sangatlah penting karena menjadi bagian dari catur serama atau 4 tingkatan hidup yang harus dijalani setiap manusia. Tingkatan pertama adalah Brahmacari atau hidup sebagai murid, yakni masa pendidikan. Selanjutnya adalah Grasta atau membangun keluarga untuk meneruskan keturunan. Lalu Wanaprasta atau membangun kehidupan spiritual, yakni mengundurkan diri dari keduniawian. Terakhir adalah Biksuka, yakni mencapai kesempurnaan. Dalam hal pendidikan, sama seperti kita yang hidup di masa kini, masyarakat Jawa klasik juga memiliki berbagai sarana pendidikan. Pertama, pendidikan di lingkungan keluarga. Prasasti Sangguran misalnya, memberitakan adanya komunitas pandai besi. Dalam komunitas seperti ini, tentunya kemampuan pengrajin diajarkan turun-temurun dalam keluarga. Sarana pendidikan kedua adalah belajar langsung pada ahli, atau dikenal dengan istilah nyantrik. Misalnya, kitab Pararaton mencatat bahwa Ken Arok di masa mudanya pernah belajar baca tulis pada seorang pujangga. Nah, sarana ketiga adalah melalui lembaga pendidikan. Arkeolog Agus Aris Munandar membagi lembaga pendidikan zaman Jawa klasik menjadi 2, yakni di lingkungan istana dan di luar lingkungan istana. Pertama, lembaga pendidikan di lingkungan istana diperuntukkan bagi anak-anak raja dan para bangsawan. Tujuannya jelas, yakni menyiapkan peserta didik untuk peran-peran kenegaraan. Anak raja dididik bersama anak-anak bangsawan sehingga mereka menjadi sahabat yang dapat dipercaya. Ambillah contoh Dyah Wijaya, sang pendiri Majapahit. Pasca kejatuhan Singasari, dalam pelariannya, Dyah Wijaya didampingi segelintir perwira yang setia. Ada kemungkinan sejak kecil mereka dididik bersama-sama di lingkungan istana. Hal serupa kita jumpai pada kisah Alexander Agung, Raja Makedonia yang dikelilingi para jenderal yang setia. Karena sejak muda, mereka dididik bersama-sama di Kadewaguruan Aristoteles. Kedua, lembaga pendidikan di luar istana yang dapat diikuti oleh rakyat, biasanya disebut Kadewaguruan, Mandala, atau Karesian. Ada 2 jenis Kadewaguruan. Yang pertama, dibangun di wilayah Dharma Lepas, yakni tanah yang dihibahkan raja untuk para agamawan, sehingga
lembaga ini berada di bawah pengawasan istana. Dan yang kedua adalah Kadewa Guruan liar yang berdiri independen dan tidak diawasi oleh istana. Karena berakar pada arus bawah dan peserta didiknya adalah rakyat, Kadewa Guruan tidak berorientasi pada pendidikan duniawi, tetapi untuk pendidikan agama. Kita tidak memiliki data mengenai apa tepatnya yang diajarkan di Kadewa Guruan. Menurut arkeolog Haryani Santiko, kemungkinan besar para sisya atau murid di Kadewa Guruan mendalami agama secara bertahap. Di level dasar, para sisya mempelajari tata susila, yakni sikap hidup yang baik, dan tata upacara, yakni penyucian jasmani dan rohani. Di tahap berikutnya, mereka mempelajari filsafat dan ilmu keagamaan dalam ajaran inti, yakni konsep realitas tertinggi yang ada dalam kitab tutur. Kitab tutur adalah buku-buku keagamaan yang disusun sejak masa Mpu Sindok di abad ke-10 dan bersifat siwa. Ajaran-ajaran pokoknya adalah tentang realitas tertinggi yang bersifat kehampaan atau sunya, hakikat atau tatawa siwa, padanan siwa dan Buddha, dan juga penyatuan dengan dewa tertinggi atau Parama Siwa. Kesemuanya itu dicapai dengan jalan yoga. Nah, ajaran kitab-kitab tutur ini bersifat rahasia, maka tidak mengherankan bila Kadewa Guruan dibangun di tempat-tempat terpencil, seperti di lereng gunung, bukit, hutan, pinggir laut, ataupun sungai. Ambillah contoh Gunung Penanggungan, yang di lerengnya banyak didirikan Karesian dan Kadewa Guruan. Gunung Penanggungan atau Pawitra adalah makrokosmos bagi masyarakat Jawa pada saat itu. Gunung ini diyakini sebagai tempat dewa-dewa bertahta karena merupakan puncak Mahameru yang dipindah dari India ke Jawa, sebagaimana diceritakan dalam kitab Tantu Panggelaran yang pernah kami bahas secara detail pada link di atas. Nah, di zaman Majapahit, wilayah Pawitra termasuk Dharma Lepas, sehingga Kadewa Guruan di sana pun diawasi istana. Namun, di masa kemunduran Majapahit, pengawasan pun surut, sehingga muncullah Kadewa Guruan yang lebih bebas, mengangkat kembali kepercayaan asli Nusantara. Saat ini, terdapat lebih dari 200 situs di gunung ini, kebanyakan berlanggam punden berundak yang merupakan gaya pra-Hindu-Buddha. Untuk video telisik candi-candi di Gunung Penanggungan, jika sudah ada, bisa dicek di atas. Menurut dugaan saya, yang diajarkan di Kadewa Guruan tidaklah melulu ajaran agama. Logikanya begini, pasca peristiwa Mahapralaya, semestinya Airlangga kehabisan SDM yang memahami ketatanegaraan. Namun, dengan dukungan Kadewa Guruan, Airlangga mampu membangun sebuah kerajaan besar. Selain itu, seorang Gajah Mada yang tidak jelas asal-usulnya dan kemungkinan besar bukan dari kalangan istana, mampu menjadi soko guru kemaharajaan Majapahit. Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, kemampuan Gajah Mada disebut dalam pendidikan Kadewa Guruan di lereng Gunung Penanggungan. Bisa jadi di Kadewa Guruan yang menolong Airlangga dan juga menempa Gajah Mada, tidak hanya ilmu agama yang diajarkan di sana, tetapi juga ilmu kemasyarakatan dan tata negara, bahkan keperwiraan. Mungkin juga guru-guru dari Kadewa Guruan yang diawasi kerajaan inilah yang dipanggil ke istana untuk mengajar, seperti Resi Durna dalam epos Mahabharata yang dipanggil istana untuk mengajar Pandawa dan Kurawa yang masih belia. Terus ikuti ya teman-teman, jangan kemana-mana. Kita akan mengupas lebih jauh efek serangan Demak bagi Kadewa Guruan Majapahit dan rahasia apa yang membuat pendidikan rakyat ini tetap bertahan melalui silih bergantinya kekuasaan. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda, namun berpengaruh besar bagi pekerjaan kami, mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Selepas era Airlangga di Jawa Timur, berbagai wangsa silih berganti menyelenggarakan kekuasaan melalui perang, pengkhianatan, perebutan, dan berbagai intrik politik. Namun, Kadewa Guruan tetap lestari, bahkan tumbuh subur dan memberi denyut spiritual pada masyarakat arus bawah. Rahasianya adalah 3 karakter yang dimiliki Kadewa Guruan. Pertama, kemandirian. Kitab Tantu Panggelaran yang ditulis di masa akhir Majapahit menyebutkan adanya 15 pembagian tugas di Kadewa Guruan yang kemudian dipilah menjadi 4 kelompok, yakni urusan sosial, ritual, tata tertib, dan keamanan. Maka, Kadewa Guruan terlihat seperti dusun yang otonom.
Kedua, adanya struktur yang disusun berdasarkan tingkat keilmuan. Dewa Guru sebagai pemimpin ada di pusat yang disebut ajar-ajar, yakni area tersuci tempat ia mengajar. Mandala selanjutnya adalah tempat murid-murid senior yang disebut pangubon atau murid perempuan dan pamanguyo untuk murid laki-laki. Dan mandala terakhir adalah tempat para junior, terdiri dari para kaki, yakni pertapa laki-laki, dan para endang, yakni pertapa perempuan. Konsep 3 mandala ini pun diterapkan pada istana dan candi era Jawa Timur, bahkan dalam konsep perwilayahan negara. Sehingga adanya struktur ini menyebabkan Kadewa Guruan tampak seperti miniatur kerajaan era klasik. Karakter ketiga terkait dengan fungsi Kadewa Guruan sebagai tempat menyimpan berbagai ilmu. Budaya yoga sastra, misalnya dalam aliran tantra, meyakini bahwa kesempurnaan bisa diraih dengan membaca dan menyalin lontar. Di Kadewa Guruan, lontar-lontar tidak hanya ditulis, diajarkan, dibedah, dan disalin, bahkan juga dikembangkan kembali. Contohnya adalah pengembangan konsep Durga Mahesa Suramardini menjadi Durga Ranini yang bertaring dan tidak ada di India. Menurut Zoetmulder, pakar sastra Jawa, sastra non-kakawin biasanya berasal dari lingkungan luar keraton. Nah, lingkungan luar keraton ini besar kemungkinan adalah Kadewa Guruan, karena dari sanalah lahir kaum cerdik pandai. Dari sastra jenis inilah, seperti Kidung Sudamala, Tantu Panggelaran, dan Korawasrama, konsep Durga Ranini bertaring berasal. Mengenai kisah Durga bertaring, silakan klik tautan di atas atau di deskripsi. Bisa dikatakan, di dalam Kadewa Guruan terdapat perpustakaan lontar yang mungkin menampung sumber primer berusia ratusan tahun. Namun, secara fisik disalin lintas generasi di lingkungan Kadewa Guruan itu sendiri. Maklum ya, lembaran lontar adalah bahan alami yang mudah rusak sehingga isinya perlu dilestarikan dengan penyalinan kembali. Maka, ketika peranata politik luluh lantak di lingkungan Kadewa Guruan, sastra justru berkembang pesat. Di masa akhir Majapahit yang diwarnai pergolakan, para penulis di Kadewa Guruan bahkan mampu menghasilkan karya sastra yang begitu rinci. Misalnya, para raton yang bersetting pada era Singasari, atau lontar calon arang yang bersetting pada masa Airlangga. Mengenai lontar calon arang, kami telah mengupasnya pada tautan di atas atau di deskripsi. Kemungkinan daya kreasi ini dipicu karena penulis-penulis itu dapat mengakses perpustakaan di Kadewa Guruan, sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki penulis Babat Tanah Jawi yang hidup 2 abad setelahnya di lingkungan dan budaya yang sangat berbeda. Maka tidak mengherankan bila sejarah Majapahit dalam Babat Tanah Jawi menjadi aneh. Mengenai keanehan tulisan Babat Tanah Jawi serta cara mengenali hoax sejarah, silakan klik tautan di atas atau cek di deskripsi. Maka terbukti, Kadewa Guruan menjadi jaring pengaman terkuat bagi peradaban Jawa klasik. Tak heran bila setelah keruntuhan Majapahit pun, sisa-sisa wilayahnya di Jawa Timur masih mampu memberikan perlawanan saat dianeksasi Demak mulai tahun 1528 hingga 1543 Masehi. Hingga pada tahun 1543 Masehi, Gunung Penanggungan, sang kiblat Kadewa Guruan, berhasil diduduki pasukan Demak. Para cerdik pandainya pun mengungsi ke Blambangan dan Bali, sehingga kontras dengan situasi di Jawa pada masa itu, Bali memasuki masa keemasan dalam seni dan budaya. Namun, apakah semua hal itu lantas mengakhiri kiprah Kadewa Guruan di tanah Jawa? Tidak. Satu kekuatan indah yang saya kagumi di Nusantara ini adalah akulturasi. Dengan beralihnya masyarakat Jawa pada keyakinan baru, menurut arkeolog Agus Aris Munandar, konsep Kadewa Guruan sebagai tempat pendidikan agama kemudian berkembang menjadi pesantren. Sejarawan C.C. Burke juga berpendapat bahwa istilah santri berasal dari kata Sangsekerta sastri, artinya orang yang mempelajari kitab suci. Jika benar pendapat demikian, maka sebenarnya Kadewa Guruan tidak serta-merta lenyap, namun berubah bentuk. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama, bangkit dan hancurnya sebuah peradaban berada di tangan para pendidik. Ketika kerajaan Medang dihancurkan musuh, Kadewa Guruan menyelamatkan pewaris kerajaan ini, yakni Airlangga, dan selanjutnya
penobatan Airlangga menjadi titik anjak bagi kemaharajaan di Jawa Timur. Kedua, peradaban Jawa klasik yang kita kagumi sekarang tidaklah terbangun dalam semalam seperti mitos jin yang membangun Prambanan, tetapi melalui proses pendidikan di Kadewaguruan. Tokoh-tokoh yang mengarsiteki kemaharajaan besar pun, yakni Raja Airlangga dan Gajah Mada, mendapat tempaan yang tidak sebentar di Kadewaguruan. Kontras dengan zaman yang serba instan ini, kita perlu menyadari bahwa kehebatan dan kemasyhuran tidak didapat dalam semalam. Bahkan segala hal yang terjadi, baik itu kemudahan maupun kesulitan, adalah cara kehidupan untuk menempa dan mendidik kita. Sekarang kita tidak sedang mendirikan kerajaan dan menjaganya dari serangan kerajaan-kerajaan lain. Namun, kita perlu memperjuangkan sesuatu yang lebih penting, yakni menjaga jati diri bangsa, penghormatan pada kebinekaan, dan pengembangan toleransi. Dan itu tidak bisa tidak dimulai dari pendidikan.